Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Sahabat sehat, sebelumnya kita sudah membahas nih apa itu microgreens dan kenapa sih populer banget sebagai tren urban farming dan juga plus minus dari microgreens. Nah, di episode kali ini kita akan simak nih bagaimana cara menanam microgreens. Sahabat pengen tahu dong pastinya. Dan tidak perlu ribet nih sahabat, tidak perlu cangkul apalagi lahan-lahan yang luas. Bersama kita narasumber yang tak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hadinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi PEMA IPB University, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yang juga Ketua Umum IPGI. Tapi sebelum kita simak, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Lini Sehat. Baik, apa kabar hari ini, Prof? Luar biasa, Vel. Kalau Vel gimana? Tentunya luar biasa, karena mau melanjutkan topik yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas nih, Prof. Dari apa itu microgreens, lalu plus minusnya, dan sekarang cara menanamnya nih, Prof. Wow. Ya, konon katanya nih cara menanam microgreens cukup mudah dan tidak perlu lahan yang luas ya, Prof ya. Apa benar sih, Prof? Ya, relatif demikian betul. Mudah. Kenapa mudah? Karena nggak perlu lahan yang luas, ya. Ada pekarangan kecil, bahkan hanya ada space tembok-tembok juga bisa gitu ya. Kemudian juga bahkan bukan hanya mudah, cepat karena usianya pendek, 7 hari, 10 hari udah bisa dipanen, udah bisa menghasilkan uang kalau mau dijual. Bahkan juga ketika menggunakannya juga nggak perlu dimasak lama-lama seperti masak tumis saja 3 menit ya, ini langsung dipotong langsung dimakan gitu ya. Iya, lebih praktis. Ya, lebih praktis. Nah, sahabat sehat, Prof Hani sudah mempersiapkan nih bagaimana sih cara menanam microgreens ini, alat dan bahannya apa saja dan langkah-langkahnya bagaimana. Mohon ditunjukkan, Prof. Iya, baik, menjawab pertanyaan tadi bahwa saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk menanam microgreen ya, bayi sayur yang hijau. Pertama tentunya kita harus mempersiapkan peralatan ya. Peralatannya sederhana saja karena ini bukan untuk skala bisnis besar, hanya skala rumah tangga. Pertama tentunya kita perlu ada peralatan untuk tempat pembenihan, ada tempat untuk merendam, ada untuk mengukur. Yang pertama tentunya sendok ya. Sendok ini nanti untuk mengambil benih ya. Begitu juga ketika nanti dalam prosedurnya kita perlu merendam benih dan mengetahui benih yang tenggelam dan benih yang terapung itu buang, sehingga perlu nanti ada serokan ya. Kemudian ini ada tempat menanamnya ya, bisa wadah. Yang penting tentunya kalau dia kena air tidak hancur. Kalau kertas tentunya nggak cocok ya, karena nanti ini kan akan lembab. Kalau kertas tentunya hancur. Jadi ya bisa plastik atau bahan, atau bisa juga bekas botol-botol yang ukuran 1 liter 2 liter dipotong, kemudian di belakangnya dilobangi supaya air bisa menetes ke bawah, atau nanti kita caranya ini ditaruh di air tergenang sehingga air bisa naik ke atas. Kemudian tentunya ada tempat merendam. Ini nanti saya gunakan, bisa saja ada mangkok atau apa yang ada di rumah. Ini tempat merendam benihnya. Kemudian tentunya ada benihnya juga. Ya, ini di dalam kaleng ini benih nih. Ini kebetulan kita gunakan sawi karena bisa bayam hijau, bisa bawa bayam merah, bisa macam-macam, bisa kale dan lain sebagainya ya. Jadi ini pakcoy white putih, warnanya seperti ini kalau dia dibesarkan. Jadi ini bahasa lainnya sawi ya. Nah tentunya medianya tergantung, bisa juga medianya ada busa, ada juga yang media komersial lainnya. Tapi kalau kita ingin prinsipnya adalah organik ya kita gunakan pupuk kompos. Mohon maaf nih ya, kompos ini yang kompos dari kotoran sapi ya, tapi udah lama udah nggak bau. Ini udah nggak bau. Tapi bukan untuk dimakan, ini untuk makanannya tanaman. Kayak zat gizi di dalamnya ya. Ini kompos.
Oke, jadi caranya gimana? Ya, pertama tentunya kita ambil air, kemudian eh, kita isi tempat merendam benih dengan air, kemudian benihnya kita ambil, kita tuangkan. Ini kalau mau lihat benihnya ya, eh, kecil-kecil sekali tuh benihnya. Nah, kurang lebih 1 sendok ini. Oh, sebenarnya bisa ditimbang juga ya kalau ingin persis supaya antar setiap kali kotak nanamnya nanti sama. Kalau saya tuangkan sini kira-kira seperti ini nih. Ya, kalau Gavin mau nunjukin ya. Ya, jadi ini benih dari Pak Choi ya. Nah, ini air sudah saya siapin ya, dibantu sama Kak Agung tadi. Nah, kenapa harus direndam ya? Karena untuk mempercepat nanti proses pertumbuhannya, supaya nggak lama kita menunggunya ya. Jadi bisa 2 kali ini juga ya, tergantung kita ingin kepadatannya seperti apa. Ya, jadi ini direndam 1 hari 1 malam ya, dalam 24 jam. Kemudian nanti akan kita lihat size atau ukuran dari ini, ukuran dari biji dari Pak Choi ini nanti akan membesar sehingga dia nanti mudah tumbuh berkecambah. Nah, kalau ini sudah kita anggap ini sudah kita biarkan selama tentunya kualitas air sangat penting ya. Karena kalau air sembarang air, apalagi kalau misalnya menggunakan air PDAM, kadang-kadang pH-nya nggak menentu ya. Padahal ini perlu seperti air tanah lah, pH-nya sekitar 6,8 sampai 7,1 gitu ya. Jadi kalau pH terlalu tinggi tentunya nanti tanamannya jadi nggak tumbuh baik. Begitu juga kalau terlalu asam. Nah, jadi dari sini nanti akan ketahuan ya, setelah sekian hari ini semuanya nanti akan tenggelam. Nah, ini udah mulai ada yang tenggelam tuh ya. Ya, kalau masih juga dalam 24 jam masih ada yang terapung, itu pertanda benih yang kurang bagus. Jadi nanti ketika kita mau memindahkan, kita tuangkan begini, diserok gitu ya, sehingga dibuang dulu yang tadinya yang terapung, tapi setelah 24 jam ya. Kemudian dapatlah di sini ya, di dalam serokan ini benih yang sudah direndam tadi, yang siap untuk kita tanam. Nah, sebelum kita tanam tentunya kita nyiapin media tanam. Make sure dilubang dulu ya. Kalau enggak nanti kita menyiram, airnya tergenang ya, jadi terjadi pembusukan dari akarnya nanti. Nah, ini saya sudah siapkan, sorry, harusnya ini kan belinya ada yang 20 kg ya, nggak mungkin dibawa ke ruangan ini 20 kg. Jadi kalau kita isikan, iya, dikit lagi, saya ikut-ikut megang kotoran dulu nih, harusnya saya pakai sarung tangan, mohon maaf, harusnya saya pakai celemek, sorry nih, nggak pakai celemek. Oke, jadi kira-kira seperti ini kita rapihkan ya. Harusnya saya pakai sarung tangan, ketinggalan, nggak kebawa ke lini sehat. Ya, kira-kira seperti ini. Tadi kotorannya juga kita udah kasih air dulu, jadi rada lembab. Bukan kotoran sih, kompos, berasal dari kotoran sapi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, tinggal kita tadi biji yang tadi sudah kita rendam 24 jam, kemudian kita taburin merata di sini. Ya, ditaburin merata. Sudah, kemudian dibiarkan. Supaya kita nggak capek-capek menyiram, sekali-sekali bisa kita siram, tapi bisa juga kita gunakan wadah yang sudah kita beri air. Ya, ini misalnya bisa wadah seperti ini. Kalau kita misalnya menanam ada kurang lebih misalnya 8 pot, jadi tinggal kita atur saja di sini ya. Ini saya singkirkan ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kalau lebih lebar lagi atau di rak-rak kalau dibuat ya. Nah ini karena kita tidak perlu membuat rak karena biaya lagi, ya bisa aja seperti ini kotak. Ini ada air di dalamnya nih. Air dengan tadi ini berlubang pantatnya. Pantatnya kan berlubang sehingga air dari bawah bisa menyerap ke atas dengan prinsip kapilaritas ya. Sehingga kita tidak perlu tiap hari menyiram ini, tapi kadang-kadang sekali 2 hari ada kita lihat kapilaritas air itu tidak terlalu ke atas, kemudian kita siram. Nah, kita biarkan ya, dan ketika pucuknya sudah mulai muncul 3-4 lembar, nah kemudian itu perlu dikenakan dibawa ke paparan matahari. Kalau semula tadi kita bisa lakukan di ruang tertutup, tapi setelah keluar daunnya lebih tadi 3 lembar, perlu ditaruh di tempat di mana matahari ada. Biasanya bisa di halaman rumah, belakang rumah, kalau misalnya ada pekarangan yang kena sinar matahari. Nah, tapi memang nih perlu hati-hati kalau ada misalnya memelihara ayam, ayam suka sekali nih sama kecambah yang baru tumbuh ya. Kadang-kadang kucing juga ya suka. Jadi perlu kita jaga supaya terhindar dari yang kemungkinan akan menggunakan menikmati kecambah yang baru tumbuh. Nah, singkat cerita ya, ini dibiarkan ya, tergantung kita membutuhkan apakah yang usia 5 hari, usia 7 hari, atau usia lebih dari itu. Tapi tentunya, nah ini saya singkat cerita saja, hasilnya seperti ini ya. Ini kurang lebih 1 minggu, 7-8 hari. Kita lihat sudah bagus ya. Kalau kita ingin kadar seratnya lebih tinggi, maka kita lamakan saja. Mungkin jadi 10 hari, 2 minggu, dia semakin besar, seratnya akan semakin banyak. Tapi kalau tujuan kita adalah sebenarnya zat-zat gizi, vitamin, mineral yang ada di sayuran ini yang bioavailabilitasnya, kemudahannya digunakan oleh tubuh baik, ya, bioavailabilitasnya tinggi, maka sebenarnya usia-usia muda seperti ini ya, cara menggunakannya ya bisa macam-macam ya. Bisa ini kita potong ya, jadi jangan dicabut. Kalau dicabut kan ada tanahnya ya, nanti dia terangkat kalau dicabut. Jadi dipotong rapi saja ya. Nah, kalau untuk garnish ya, ketika kita mau makan, ambil barangkali berapa, entah itu 10 batang kecil, kemudian itu jadiin garnish. Tapi kalau kita memang ingin makan sayur ini jadiin salad, kalau saya seringkali ini untuk salad ya, separuh ini dicampur dengan sayuran yang lainnya, bahkan juga potongan ketimun, kemudian sayur yang lain dan buah yang lain, itu bisa untuk salad. Jadi ini dua kali nyalad ya. Tapi kalau mau sekali salad juga boleh, tapi jadi makanan sayur yang lain jadi nggak bisa ditambahkan lagi, cukup banyak ini ya. Jadi kalau berkunjung misalnya ke supermarket yang saya nggak sebutin supermarket ya, di Bogor ada beberapa tempat, Jakarta banyak sekali, itu menjual ini udah dikemas, kita membelinya bawa pulangnya seperti ini ya, atau udah dipindahkan ke wadah yang lain ya. Dan ini bisa tahan, taruh di dapur, tentu jangan di tempat suhu yang panas, dan ini bisa awet dalam beberapa hari kita perlukan. Kalau untuk garnish kan perlunya hanya sedikit. Tapi kalau tadi untuk kita memang untuk healthy lifestyle, ini serba organik kan ya, karena tidak kita gunakan pupuk kimia, tidak digunakan pestisida. Jadi inilah salah satu contoh microgreen yang dari pakcoy putih. Bisa banyak. Kalau bayam merah ini kelihatannya merah nih ya. Cabai yang hijau ya hijau. Wah, ternyata mudah sekali ya, Prof. Itu tadi sahabat sehat, alat dan bahan untuk menanam microgreens, lalu langkah-langkahnya juga mudah bukan? Nah, Prof, apakah biasanya ada hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam proses menanam microgreens ini, Prof? Bisa jadi ya, gagal itu selalu ada risiko potensi kegagalan. Kenapa bisa gagal? Karena mungkin kita belum cermat menggunakan berbagai alat, menggunakan berbagai bahan, membeli benih juga, itu bisa sumber kegagalan. Kenapa alat bisa jadi sumber kegagalan?
Jadi kalau alatnya misalnya tadi lupa wadahnya tadi dibolongin, kalau misalnya tadi menggunakan wadah plastik, Iya. itu kan jadi air tergenang. Kalau air tergenang cepat pembusukan. Atau kalau kita model sistem rendaman, airnya nggak bisa masuk ke dalam kalau nggak dibolongin. Atau kalau misalnya udah pakai yang canggih nih wadahnya, pakai rock wool, wih keren ya, mahal. Tapi airnya ya pH-nya keaseman atau terlalu rendah atau pH-nya terlalu tinggi. Nah, air PDAM itu pH-nya tuh kadang-kadang nggak menentu. Kadang-kadang kalau menggunakan PDAM ya kadang-kadang kaporitnya lagi banyak, ya kadang-kadang enggak. Nah, itu juga mengganggu. Tapi selagi air minum yang biasa kita minum bisa kita minum, tidak menyebabkan kita ada rasa gangguan di mulut, maka itu air itu cocok untuk tanaman. Karena tanaman juga memerlukan ya pH yang normal, dalam arti tadi antara 6, 6,5 sampai 7,2 gitu. Apalagi untuk dikonsumsi ya harus airnya yang aman, Prof. Iya, apalagi ya. Iya. Karena akan dikonsumsi jangan sampai air tadi menularkan ada logam berat, ada Bakteri. berbagai bakteri patogen, betul. Iya. Oke, Prof. Dari alat dan bahan kan Prof tadi resiko kegagalannya. Kalau dari yang lain-lain Prof ada nggak, Prof? Selain air. Ya, benih ya. Benih itu sebenarnya banyak yang jual ya. Mulai dari juga benih yang sama harganya ada yang murah, ada yang mahal. Itu kan ada yang tersertifikasi, yang tidak. Jadi kalau benihnya tidak tersertifikasi dan murah, itu ada peluang sebenarnya tingkat daya tumbuhnya tadi rendah. Atau kalau tadi ketika kita rendam itu banyak yang ngapung gitu ya, udah 24 jam masih ngapung. Artinya kan secara ekonomi kita rugi dong ya. Iya. Dengan meskipun tadi harganya Lebih murah. 75% lebih murah, tapi kegagalan kita bisa jadi hampir 75% gagal gitu kan. Iya. Terus kalau tumbuhnya tadi nanti jadi renggang-renggang, konsumen nggak mau beli kan, kecuali untuk kita sendiri. Loh, ini kok nggak padat, ini kayak ini nggak Kurang tumbuh, menarik ya. gitu. Jadi aneh dan harganya jadi jatuh gitu. Jadi benih jadi sumber juga bisa membuat kegagalan. Kemudian paparan matahari, Vel. Kan tadi setelah daunnya muncul 35 lembar itu harus dipapar matahari kan. Kan ada klorofil yang memerlukan sinar matahari. Untuk fotosintesis ya. Ilmu biologinya keren. Oke, terima kasih banyak. Iya. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Mungkin ada closing statement dari Prof untuk mengakhiri diskusi hari ini. Iya, Vel, tadi diajak diskusi nih ya tentang bagaimana menanam microgreen. Ya, sepintas tadi begitulah ya. Tapi yang penting sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan peralatan yang baik, persiapan airnya juga yang memenuhi syarat, benihnya apalagi gitu ya. Jangan asal beli benih kalau ingin nanti hasilnya bagus gitu ya. Kemudian ya ketika memeliharanya tadi jangan lupa ada masanya sebelum dia daun hijaunya 35 lembar tadi ada di tempat yang tertutup, lebih banyak gelapnya. Tapi ketika dia sudah muncul sampai 35 lembar daun harus di tempat yang lebih terang ya, karena paparan matahari, karena di situ terjadi istilahnya fotosintesis. Biolog modern gitu ya. Oke, baik Prof, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi sahabat sehat semua dan bisa boleh dicoba mungkin di rumah ya, menanam microgreens ya, Prof. Untuk garnish di rumah aja dulu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.